Aduh, sabunnya malah habis kayak gini. Udahlah, nggak apa-apa, aku cuci tanpa sabun aja. Orang suamiku jarang kerja kayak gini, gak ada duit buat beli sabun. Lah itu Mas Anhar mau kemana? Mas Anhar? Mbak Siti lagi jempurin baju apa? Iya, mau kemana lu Mas? Gini Mbak, kan ceritanya kan aku mau nandur jagung. Oh. Nah, aku butuh bekerja, makanya aku mau nyamperin Lik Untung, suruh nanam jagung. Ih, mending amat, mendingan nyuruh suamiku aja Mas. Nyuruh Lik Parti kerja? Iya, suamiku loh lagi jarang kerja ini. Apa mau Mbak Lik Parti? Kukira Lik Parti kalau kerja malesan kayak gitu. Enggak lah, udah pasti mau lah Mas. Oh kalau maunya beneran Mbak, aku sebenarnya males banget ya gini jauh-jauh ke rumahnya Lik Untung. Ih, pas banget kan ketemu saya. Berarti ini beneran mau Lik Partinya? Ya beneran Mas, biar kerja kayak gitu nggak tiduran aja. Udah lama ini nggak kerja dia. Oh iya ya Mbak, kasihan banget sampean ya punya suami malesan kayak gitu. Iya Mas, ya udah nanti tak suruh nyusul apa kayak mana ini? Oh iya Mbak, mendingan ntar aku ampirin aja, kan ladangnya searah lewat sini. Oh ya udah nanti apa ngampirin aja ke rumah? Ya aku jam 8 kesini ya. Iya. Tapi beneran mau lu, awas aja kalau nggak mau kerja. Iya positif mau lah. Yaudah aku mau terus ya Mbak, mau pulang dulu, beneran banget ini. Iya Mas. Yaudah Mbak. Iya. Cobalah aku tawarin suamiku, dia lo udah lama nganggur. Udah jam segini, suamiku udah bangun apa belum ya? Cobalah aku tawarin kerja. Tadi Mas Anhar nawarin nih. Tuh kan, masih tidur. Orang punya suami kok malesan kayak gitu sih? Pak? Papa? Ada apa sih, Mah? Ada apa? Ini lo udah siang kayak gini kok nggak bangun-bangun sih? Ya mau ngapain lu, Mah? Kan tau sendiri, Bapak lo tadi malam main sampai larut malam. Ya masih ngantuk lah. Lah kok jawabnya ngapain sih Pak? Ya kerja lah. Ini lo udah siang kayak gini tidur mulu kayak gitu. Mau kerja ngapain? Nah pas banget ini Pak. Tadi Mama ketemu Mas Anhar, terus nyuruh kerja. Kerja ngapain itu, Mah? Mengurus jagung di kebun. Alah, kerja mengurus jagung lagi. Kan tahu sendiri, kerja mengurus jagung lo panas-panasan kayak gitu. Capek lagi. Nggak mau lah, Mah. Ih, lah aku nggak mau sih Pak. Padahal lo tadi Mama udah ngomong sama Mas Anhar, kamu mau Pak. Ya salah siapa? Tadi nggak tanya dulu sama Bapak. Loh, tapi nanti kalau nggak kerja kita mau makan apa Pak? Adanya lo cuma beras doang. Tuh, Mama cuma masak nasi putih doang sama garam mau. Ya udah, hutang aja kenapa sih di warung? Kok susah banget? Kok bisa-bisanya nyuruh istrinya utang sih Pak? Nggak tahu utang kita lo udah banyak. Kamu kan udah lama banget nggak kerja. Iya aku tahu, tapi kalau kerjanya mengurus jagung aku males, Mah. Kan aku tadi udah bilang panas, capek. Aduh Pak, lah terus nanti kalau Mas Anhar nanyain Mama mau bilang apa ini? Ya bukan urusan Bapak. Salah siapa? Mama nyanggupin tadi. Mendingan aku tidur lagi aja enak. Papa bisa-bisanya kok nyebelin banget kayak gitu sih Pak? Udah lah, diem aja kenapa sih? Ih, punya suami kok kayak gitu. Duh, jelas nanti Mas Anhar kesini nyamperin lagi. Marah-marah ini karena suamiku nggak mau kerja. Gimana ini ya?
punya suami kok malesan kayak gitu. Nggak tahu apa ya, di rumah lo nggak punya apa-apa. Duh, kemana ya jalannya? Bingung banget loh. Udahlah, aku telepon aja. Duh, kok nggak diangkat-angkat ya? Duh, nggak diangkat lagi. Udahlah, aku kesana aja. Udahlah, aku samperin aja Lik Pardi. Oh iya, Lik Pardi kan dulu punya utang sama aku 200.000. Oh iya, pas banget ini. Ntar kerja di kebunku, aku nggak bayar aja. Dia lu punya utang. Kalau nggak kayak gitu, pasti nggak dibayar-bayar. Iyalah, untung aja aku ingat. Kalau nggak inget, pasti bablas ini. Assalamualaikum, Lik Pardi. Assalamualaikum, Lik Pardi. Tuh kan, Mas Anhar udah dateng. Pardi. Mana ini ngomongnya ya? Mas Anhar, ada apa Mas? Ada apa? Kan aku udah bilang tadi, aku mau ngampirin Lik Pardi kerja. Gimana mau apa enggak ngubur di ladangku? Iya sih Mas, tapi udah tak tawarin malah nggak mau. Lah aku nggak mau mbak, katanya tadi positif mau. Aku lu niatnya mau nyamperin Lik Untung, mau ngajakin Lik Untung kerja, malah katanya sampai suruh ngajak suaminya sampai aja. Gimana sih? Ya tadi kirain mau Mas, kan udah lama banget nggak kerja suamiku. Tak bangunin malah nggak mau, tidur lagi tuh orangnya. Walah mbak, kalau tahu suaminya kayak gitu, tadi tuh nggak usah nawar-nawarin suaminya ke aku. Kayak gini kan jadi aku repot. Lik Untung udah kerja di tempat yang lain. Aku juga kayak gini bingung mau ngajak siapa yang kerja. Aduh, iya Mas, maaf aku nggak tahu. Maaf. Padahal lu mbak, niatnya ini Lik Pardi kerja di kebunku buat bayar utangku sama utang dia sama aku. Hah? Loh, suamiku punya utang sama sampean? Ya punya lah 200.000 loh. Loh, buat apa duitnya kok aku nggak tahu ya? Ya nggak tahu, aku paling buat jajan sendiri, kan tau sendiri suka ngelajak kalau malam. Coba ntar aku tak panggilin suaminya. Cara panggilin. Pa? Papa? Jan, lagi tidur enak-enak. Ngapain sih? Mama manggil-manggil lagi. Mana sih? Ada apa sih, Ma? Ada apa? Emang Papa punya utang sama Mas Anhar? Iya punya. Utangnya udah lama banget mbak, udah 3 bulan yang lalu. Buat apa duitnya loh, Pak? Kok Mama nggak tahu? Ya kan tahu sendiri Mama, kalau keluar masa iya nongkrong nggak buat beli rokok, buat beli makanan. Ya malulah sama teman-teman. Jadi Papa foya-foya sama teman-temannya, istrinya nggak dipikirin gitu? Iya. Kurang ajar banget sih. Udah sekarang kerja tuh sama Mas Anhar. Aduh Mas Anhar, nggak mau lah saya lah kerja di ladang lo, panas banget kayak gitu. Nggak mau. Padahal lu Lik, sampai tuh kan di rumah nganggur kayak gini, emang nggak kasihan apa di rumah istrinya lu nggak punya duit kayak gitu?
Iya sih, tapi kalau kerjaannya di ladang, saya nggak mau. Kalau kerjaan yang lainnya, nah saya mau. Lah terus ini bayar utangnya gimana? Utang kamu 200.000 sama aku. Besok aja lah, kenapa sih utang dikit doang dibahas terus? Besok udah tahu kayak gini, gak bakal aku utangin sampean. Ih, papa kayak gitu bikin malu. Udah gak mau kerja, punya utang. Gimana sih? Gimana ini mas, suami saya gak mau kerja. Ya udahlah, tapi ingat loh, besok aku tagih lagi. Kalau nggak ada, aku situ tuh sofanya. Jangan Mas Anhar. Ya Allah, bukan urusan aku. Pokoknya kalau nggak bisa bayar utang, aku sita semua barang-barang di dalam. Jangan mas, yaudah nanti semua suami saya suruh ngusahain. Iya, kayak gini ngerepotin. Aku jadi nggak punya pekerja kan. Iya mas, maaf. Kamu ini pak punya utang kayak gitu nggak ngomong-ngomong, udah nggak mau kerja lagi. Ya maaf Ma, udahlah aku mau tidur lagi. Loh, pak, kamu tidur lagi apa? Ya iyalah Ma, orang masih ngantuk kok. Masih ngantuk. Kamu ini nggak mikir apa pak? Di rumah nggak punya apa-apa kayak gitu, malah nggak mau kerja. Ya mau kerja ngapain di ladang gitu? Ya nggak mau lah Mama, tahu sendiri panas kayak gitu. Ya kamu kan tahu sendiri, kamu punya utang kayak gitu sama Mas Anhar. Ya masalah utang kan gampang sih Ma, besok-besok juga bisa bayarnya. Besok-besok mau dibayar pakai apa pak? Orang papa nggak pernah kerja kayak gitu. Ya nungguin dapat kerjaan yang enak. Jangan kayak gitu pak. Kalau kayak gini caranya, lama-lama mama nggak tahan pak. Nah terus maunya Mama gimana? Orang papa nggak pernah kerja, di rumah nggak ada duit, nggak punya apa-apa. Mendingan mama aja yang merantau kayak gitu. Ih, ya jangan dong Ma. Masa iya Mama merantau? Nanti Papa sendirian di rumah, tidur sendirian, nyuci baju sendirian. Ya kesepian banget Ma. Ya biar papa kaus kayak gitu, nggak punya istri, gimana rasanya? Ya iyalah, kalau gitu aku mau kerja di tempatnya Mas Anhar. Nah, kayak gitu kan enak, biar bisa nyicil utangnya kayak gitu. Iya, tapi Mama janji ya jangan merantau ya. Iya, kalau papa mau kerja terus. Iya iyalah, ya udah kalau gitu Papa berangkat. Iya. Duh, Jan, udah panas banget lagi. Kalau diancem kayak gitu baru mau kerja. Udahlah, aku beres-beres kamar aja. Loh, ini adiknya suami aku. Kenapa ya dari tadi nelpon-nelpon terus? Kok nggak diangkat suamiku ya? Jelas nggak dengar itu karena masih tidur. Mau ngapain ya? Tumben bener. Biasanya lo nggak pernah telepon. Udahlah, biarin aja. Kayak gini, punya suami, kerjanya keluyuran terus. Kalau habis ngeluyur pulang langsung tidur. Anggit-anggitnya aku nggak pengen enak-enak apa. Udah lama loh nggak enak-enak. Sabar. Tuh, kok malah ke kebun-kebun sih? Ini gimana ya? Kesasar ini aku. Duh, pusingnya. Duh, Jan, gara-gara Mbak Siti nih, aku jadi nggak cepet orang kerja. Gimana lagi nih mau nguburnya? Udahlah, aku ngubur sendiri aja daripada pusing kayak gini nggak dapat orang. Loh, nah itu ada orang.
Cobalah aku tanya. Mas. Iya mas, ada apa? Gini mas, aku mau tanya. Tanya apa sih? Rumahnya Mas Pardi sebelah mana ya mas? Mas Pardi yang mana mas? Di sini banyak banget yang namanya Mas Pardi. Itu mas, orangnya badannya besar, tinggi. Iya. Terus yang perempuan istrinya nama Siti. Oh alah, Lik Pardi yang itu. Lah kok bisa sampai sini mas? Sampean gimana sih? Sampean siapanya sih? Aku adiknya Mas Pardi mas. Oh alah, sampean kesasar jauh banget mas. Mendingan sampean belok sana aja. Ya, terus? Belok kiri, ntar kalau belok kanan, belok kiri, ntar kalau ada gerdu belok kanan. Nah itu yang depan rumahnya ada kebun singkong. Walah. Kayak gitu mas. Loh, sampean masa adiknya Lik Pardi sih? Iya mas, aku adiknya Mas Pardi. Beda banget mas Pardi, lu dekil kayak gitu burik. Sampean kok ganteng kayak gini? Memang iya sih mas. Aku lu perantauan mas. Aku perawatan terus ini tiap harinya. Wih, garwar pasti duitnya banyak banget itu di tas tuh. Masalah duit banyak banget nih mas. Nih merah-merah. Wih, Jan. Yaudah mas, kesana aja. Jangan lupa ya ntar kesasar jalannya. Iya mas, makasih ya. Udah aku mau terus mau ke ladang ya. Iya. Kata orang tadi, rumahnya depannya ada pohon singkong. Nah, berarti bener ini. Assalamualaikum, Mas Pardi. Assalamualaikum, Mas Pardi. Itu suaranya siapa ya? Assalamualaikum. Kok ketok-ketok Mas rumahku? Pardi. Siapa ya? Aku lho Mbak, adik ipar sampean. Masa lupa sih? Walah, Gotrek. Iya Mbak. Oh, aku Pangling, Trek. Wah, masa iya sih Pangling? Iya, ya udah ayo masuk. Iya ya Mbak. Sini duduk, Trek. Iya Mbak. Orang mau main kok nggak bilang-bilang dulu loh, Trek. Gak bilang-bilang gimana Mbak. Aku lo kesasar. Nelponin Mas Pardi gak diangkat-angkat. Walah, gimana mau diangkat, Trek? Orang-orangnya masih tidur ya nggak denger kamu telepon lah. Loh, udah siang masa tidur sih Mbak? Emang iya itu, Trek. Mamas kamu lo malesan banget kerja. Loh, kok bisa? Masa lo udah punya istri gak mau kerja? Emang tiap hari kayak gitu, Trek. Kalau malam lo begadang terus, nggak pernah tidur. Kalau pulang begadang itu hampir subuh itu baru pulang. Lah terus gimana Mbak kebutuhan di dapur? Ya, ngutang-ngutang lah, Trek, ya gimana? Duh, masa kayak gitu sih Mas Pardi? Emang kayak gitu kok. Oh iya, ngomong mau minum apa? Udah Mbak, air putih aja. Udah tak ambilin ya. Iya ya Mbak. Kok istrinya Mas Pardi nambah cantik banget ya? Wih, bodinya juga bagus. Ih, apaan sih? Kok aku mikir kayak gitu? Dia loh mbak iparku. Tak lihat-lihat, adik iparku sekarang kok jadi cakep banget ya. Beda banget sama suamiku loh. Apa tak godain ya? Kayaknya dia duitnya banyak loh. Iyalah.
Ini Trek minumnya, maaf ya cuma air putih. Gak apa-apa mbak. Ih, kenapa lo mbak? Dari tadi liatin aku. Enggak kok Trek, tak lihat-lihat kamu kok berubah banget sih. Berubah gimana lo? Jadi ganteng, terus gagah, glowing gitu loh. Ih, masa iya sih mbak? Iya kok Trek, beneran. Ya gimana mbak? Namanya juga kerja, uangnya banyak, ya bisa perawatan kayak gini lah mbak. Iya loh, beda banget sama mamas kamu. Mamas kamu loh sekarang jadi burik, terus apa perutnya buncit kayak gitu. Pokoknya jelek banget lah. Iya ya, nih mbak. Ngomong-ngomong, sampean juga berubah kok, makin cantik banget loh. Bodinya juga bagus. Ih, masa iya Trek? Iya mbak, beneran. Iya ya. Oh iya, kayaknya tak lihat-lihat kamu kok capek banget loh kayaan. Iya mbak, aku pegel-pegel banget nih badannya. Tadi loh di jalannya jelek banget. Emang iya. Mau nggak aku pijitin? Pijitin? Iya, biar badannya segeran gitu. Ih, lumayan juga ya dipijitin sampean. Iya, tapi ada syaratnya. Maksudnya aku minta duit itu kalau habis mijitin. Masa iya sih mbak minta duit? Ya gimana Trek, habis mbakmu ini lagi butuh duit. Mana di rumah belum masak, adanya cuma nasi putih, nggak punya uang kayak gini, bingung mau belanja. Aduh, kasihan banget ya sampean mbak. Iya Trek. Ya udah, iya ya. Nanti aku kasih duit, mbak minta berapa aku turutin lah. Wih, beneran. Iya mbak, beneran. Yaudah yuk, mijitnya di dalam kamar aja. Kalau di sini sempit, susah geraknya. Iya mbak, yaudah yuk. Yuk. Udah sini masuk Trek. Iya mbak. Sini duduk Trek. Iya mbak. Mana yang pegel? Ini mbak, dari sini nih. Oh iya, mulai ya. Iya mbak. Wih, pijitan sampean enak banget ya mbak. Gak nyangka yakin. Iyalah Trek, gini-gini mbak dulu juga tukang pijit. Ya udah mbak, agak ke bawah, enak banget ini. Iya. Wih, dipijitin kayak gini, jadi serseran aku loh. Mbak iparku loh cantik banget. Apa aku ajak aja Pak ya, mumpung sepi? Iyalah, siapa tahu mau. Kenapa lo Trek? Dari tadi kok ngeliatin mbak terus, nyampe malu diliatin. Enggak kok mbak, aku lo nggak ngeliatin. Alah, ngomong aja, udah ada apa sih? Gini loh mbak, mbak mau apa enggak? Aku tambahin uangnya banyak. Ya maulah, orang dikasih duit banyak. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa Trek? Sini aku bisikin. Ih, ya nggak mau lah, ada-ada aja kamu masa kayak gitu. Alah, masa nggak mau mbak? Tenang aja. Nih, di dalam tasku uangnya banyak banget ini. Iya sih, tapi ya mbak nggak mau. Nanti kalau sampai ketahuan mamas kamu gimana? Tenang aja mbak. Mamas pasti pulangnya sore. Ini loh, lagi sepi banget. Masa sampean nggak mau sih mbak? Sama Mas Pardi aja, dia ngajak tiap hari, mbak mau. Padahal dia loh nggak pernah kasih uang. Iya sih Trek, mamas kamu emang jarang ngasih uang. Tapi kan dia suami mbak. Iya sih, tapi gimana nih mbak sama tawaran aku, mau apa enggak? Tapi gimana ya Trek? Udah, mau aja mbak lah, mumpung sepi nih loh. Ya udah deh,
Mbak pasrah aja. Ya udah Mbak. Wih, ternyata kamu just juga ya Trek. Beda banget sama suamiku. Ya jelas lah Mbak. Dari segi fisiknya aja udah kelihatan. Aku loh perkasa kayak gini. Iya, kayak mamas kamu juga jarang ngasih jatah, paling seminggu sekali. Masa iya Mbak nggak tiap hari? Enggak, kan tahu sendiri, tiap malam lo keluyuran. Walah, kayak gitu tambah. Iya. Duh, Trek, mamas kamu pulang. Gimana ini? Pasti curiga karena pintunya ditutup. Duh, iya Mbak. Gimana ini ya? Pasti kalau Mas Pardi lihat kayak gini, dia marah besar ini. Iya, gimana ini ya? Iya Mbak, gimana ya? Sini duduk, Trek. Iya Mbak. Orang mau main kesini kok nggak bilang-bilang loh. Kata siapa Mbak? Aku nggak bilang-bilang. Aku loh tadi hampir kesasar. Aku nelponin sampai aku nggak diangkat-angkat sih. Gimana? Nelponin Mas Pardi, Bos. Oke, Nelponin aku. Ini dulu kok. Enggak tadi kan kamu ngomong itu turun. Tuh, ada hampir kesasar. Ayo. Sini duduk, Trek. Iya Mbak. Orang kamu kesini kok nggak bilang-bilang sih, Trek? Kok bilang-bilang gimana Mbak? Aku loh tadi hampir kesasar. Tadi kamu kesasar, Mbak. Nah, pada ini nggak diangkat. Temen, yuk Mbak, ada langsung narasi ya, manis gitu. Sampai yuk. Ini Ih, kamu kenapa lo, Trek? Dari tadi ngeliatin Mbak terus, nyampe malu Mbak diliatin. Enggak kok Mbak. Udah, ngomong aja, ada apa sih? Gini loh Mbak. Mbak kepingin apa? Apa ora? Ora.